Channel Bobovik makin viral. Per Desember 2022 ini kita sudah mengalami penurunan 15 cm. Nah, terus diuruk tinggi lagi biar nggak terendam air, ya kan? Jadi makin pendek gitu loh. Rasanya kok tanah itu kayak apa? Ambles gitu kok ya. Kota Pekalongan selama ini lebih dikenal publik sebagai kota batik. Namun di balik itu, ternyata juga menyimpan fakta lain yang memprihatinkan. Kota berpenduduk 315.000 jiwa ini diambang tenggelam. Secara geografis, Kota Pekalongan merupakan kawasan dataran rendah dengan ketinggian 1 meter di atas permukaan laut. Kawasan seluas 45 km persegi ini terbentang di pesisir utara Laut Jawa, berbatasan langsung dengan Kabupaten Batang di sebelah timur dan Kabupaten Pekalongan di sebelah barat. Perlahan namun pasti, kota batik ini diambang tenggelam. Sejak tahun 2018, 31,3% dari wilayah kota Pekalongan sudah terendam air laut. Sejak 4 tahun terakhir, kampung-kampung yang terletak di sepanjang pesisir laut utara Pulau Jawa terus digenangi air. Banjir rob sudah menjadi langganan datang dan pergi, termasuk di Dusun Semonet yang terletak di Desa Semut, Kecamatan Wonokerto. 10 tahun silam, jalanan di dusun ini masih bisa dilalui oleh kendaraan. Namun kini, Dusun Semonet berubah menjadi pulau kecil baru di daratan di Wonokerto. Dusun seluas 21 hektar ini terus tergerus abrasi air laut, sehingga sebagian besar warganya memilih hengkang. Suroso adalah satu-satunya warga yang memilih bertahan. Pria 56 tahun ini membangun gubuk baru untuk ditinggali bersama 2 anak dan istrinya. Sementara rumah utama milik orang tuanya sudah menjadi puing dihantam abrasi air laut. Itu semua tetangga ninggalin tempat ini tahun Nah, berapa? Kalau ya. misalnya ini tetangga dulu. Tangga. Ini Ya. ini kapan mereka tinggal dari sini? Pindah dari Tinggal sini. ya kan 2021. 2021. 2020 pindah. Oh, udah pindah 2020. 2020. Ya karena kalau di situ ya kan 2021. Kalau 2022 masih ada tapi Di sini? Ah, 2022 nggak ada. nggak ada ya? Nggak ada. Kosong udah. Oh, kosong ya. Ya udah kosong. Tinggal Mbah Suroso aja. Ya, tinggal saya. Demi keamanan dan kenyamanan, kini keluarga Suroso memilih tidur di lantai 2 bangunan lama milik orang tuanya yang dibuat ala kadarnya. Bukan untuk masak kalau di sini, untuk tidur. Jadi ini nggak kena. Nggak kena air. Oh, nggak kena air ya? Iya. Oh, di sini. Jadi tinggal sekarang tinggal dengan siapa aja Mbah Suroso? Ya istri saya, anak saya 2. Oh di sini ya? Ya. Oh, oke. Ini ya. Jadi di atas sekarang ya? Di Karena yang atas. di bawah sudah Udah nggak bisa mati tidur. tinggal di atas aja ya? Iya udah terendam air sih. Jadi sudah berapa lama Mbah Suroso ini tidur di atas ini? Ya 3 tahunan lah. 3 tahunan ya? Iya. Suroso bertutur, ketinggian air laut pasang terus naik dari tahun ke tahun. Alhasil, warga terus meninggikan lantai rumahnya, termasuk rumah adiknya yang dulu ditembok setinggi 3 meter, namun kini tersisa 180 cm dari permukaan tanah. Ini tinggi atau Tinggi. turun ini? 3 meter. Tembok ini 3 meter. Iya. Ya terus diuruk tinggi lagi biar nggak kena air, nggak terendam air. Ya kan, jadi makin
apa namanya makin pendek gitu loh. Kalau ini kan dulunya kan nggak bisa terkena kepala, tapi kalau sekarang nggak dungkul nggak terkena kepala ya. Berarti ini 2 meter. Iya. 2 meter. Rumah ini 3 meter. Sekarang turun. Turun. Jadi kalau melihat ini turun ya. Benar-benar tanah ini di sini turun ya. Turun. Apa turun apa banyak air nggak tahu saya itu. Iya kan? Jelas. Karena airnya itu masuk rumah sih. Dulunya kan nggak pernah masuk. Dulunya. Tapi sekarang kan kalau air pasang itu terendam segini. Kalau pasang seberapa? Segini. Segini ya. Begini. Air pasang. Dusun Semonet kini hanya tinggal cerita. Semonet tak ubahnya dusun mati, hampir tak berpenghuni. Sebagian besar rumah-rumah penduduk kini menjelma menjadi puing-puing bangunan. Taruno adalah salah satu warga dusun yang memilih pindah ke tempat baru. Sebab sumber penghidupannya dulu di dusun ini sudah hilang, tergusur air laut. Di sini dulu banyak warung. Oh ini warung dulu? Warung dulu sini di sebelah sini ada warung, sini tambak udang, di sana ada pantai. Pantai jauh? Iya sana ya, sekitar 300 meter dari sini. 300 meter dari itu ada gunungan itu, mana itu 300 meter. Jadi rumah terdekat dari pantai di mana dulu? Ini atau enggak? Ada sini itu ada dulu itu ada bekas apa namanya? Masih ada bekasnya itu. Dulu ada pohon cemara sama kelapa. Ada rumah itu ya? Di situ ada 7 kalau nggak salah. Itu masih ada itu temboknya. Taruno dan keluarga lain di Dusun Semonet mulai pindah sejak 2 tahun lalu. Sebab setelah banjir menerjang Kecamatan Wonokerto pada Februari 2020, ketinggian air pasang laut terus naik. 2 tahun yang lalu masih bisa ditinggali. 2 tahun yang lalu berarti 14 Februari itu kan dulu ada banjir. Nah, banjir di di wilayah Kecamatan Wonokerto. Nah itu setelah banjir itu ternyata abrasinya tambah gede. Pasca ada tinggi gelombang pasang yang di pantai Wonokerto habis. Nah sini ikut kena abrasi, jadi pantainya hilang. Sebelum banjir rob menerjang, tidak kurang dari 460 jiwa menghuni Dusun Semonet di Desa Semut, Kecamatan Wonokerto. Namun sejak 2 tahun lalu, penghuni dusun ini terpaksa angkat kaki dari rumah tinggalnya sendiri. Warga tak kuasa lagi membendung kehendak alam yang terus menerjang pemukiman mereka. Banjir rob Laut Pantura setinggi 1,4 meter terus datang dan pergi, dan bahkan diprediksi bakal makin tinggi. Penurunan muka tanah terjadi di beberapa wilayah kota Pekalongan. Di Kecamatan Pekalongan Utara, realitas mendatangi kompleks Pesona Gria Panjang. Kondisi kompleks perumahan di Desa Kandang Panjang ini sangat memprihatinkan. Banjir rob selalu melanda kala pagi dan sore. Jalanan kompleks yang tergenang di sana-sini menjadi pemandangan sehari-hari, terlebih di musim hujan saat ini. Namun yang lebih miris, beberapa rumah di kompleks ini terus terendam air setinggi 1 meter. Deretan rumah-rumah ini ditinggalkan penghuninya sudah sejak lama. Lumayan jauh, yaitu 3 kilometer. Warga itu cuma merasakan kalau rasanya kok tanah itu kayak apa? Ambles gitu kok ya. Kok ambles katanya gitu kok. Kemarin-kemarin rumah bisa kering yang kosong-kosong itu. Kok sekarang nggak bisa kering. Apa tanah ini ambles gitu. Dalam kurun waktu mulai 2017-an sampai sekarang itu sudah kurang lebih 2 meter tenggelam nih. Jadi 5 tahun ya, butuh 5 tahun untuk menenggelamkan
bangunan-bangunan di sini. Ya? Cepat sekali. Itu yang warganya khawatir, yang udah pulang, yang udah keluar dari sini juga mikir mau kembali, mikir nanti kalau rob lagi gitu. Nah itu yang punya uang ya sudah keluar beli lagi di luar. Terus di sini ditinggal, Pak. Mau dijual nggak laku. Kalau ini pagar ini ya, Riko ini Pak. Bisa dilihat nggak Pak ini Pak? Ini pagarnya udah, tadinya kan pagar besi. Kompleks perumahan yang berdiri tahun 2001 ini dibangun 200 unit rumah. Namun sekarang hanya tersisa 45 rumah yang berpenghuni. Sebagian besar sisanya sudah ditinggalkan pemiliknya. Kalau nguruk biasanya berapa meter? Setengah meter atau semeter Pak nguruknya? Ya ngikuti air toh Mas. Misal kayak airnya kok setengah meter ya diuruk setengah meter. Nanti kan ada keramik kan lebih dari setengah meter gitu. Itu nanti tahun kemudian tenggelam lagi diuruk lagi. Kasat mata terlihat bangunan rumah di kompleks Geria Panjang tampak lebih rendah dari jalanan kompleks. Sebab jalanan kompleks terus ditinggikan agar tidak terendam air. Warga pun salib menyalip meninggikan lantai rumah tinggalnya agar tak kalah dibanding ketinggian jalanan. Alhasil, plafon yang dulunya dibangun setinggi 3 meter, sekarang posisinya tepat berada di atas kepala pemilik rumah. Tadinya kan ini plafon sini ya. Ini plafon. Nah, terus sini ditinggikan kan otomatis nyundul. Iya. Oh ini langit-langit ya dulunya. Langit-langit. Ya Pak ya? Langit-langit ya ini ya. Iya. Nah itu sini. Jadi Bapak udah naikin. Tinggi berapa meter Pak? Ini ya kurang lebih 1,5-an. 1,5 meter ya rumah ini ya. Kurang lebih 1,5. Ancaman banjir rob juga mengintai warga desa Pasir Sari di Kecamatan Pekalongan Barat. Seluruh pemukiman di RT 02 RW 03 di Kelurahan Pasir Sari terendam air dengan ketinggian rata-rata 30 cm. Senasib dengan pemukiman lainnya, warga di sini mau tidak mau juga harus menguruk dan meninggikan lantai rumahnya. Faturi sudah 32 tahun menempati rumahnya di kawasan ini. Ia mengaku sudah meninggikan lantai rumahnya hingga 1 meter. Akibat bagian dalam rumah terus ditinggikan, jendela rumahnya jadi sejajar dengan dasar lantai. Air ini, penurunan muka tanahnya ini memang terjadi berapa lama? Dulu ya berapa sih? 3,5 meter tingginya. Tingginya 3 meter. Sekarang? Iya. Sekarang tambah 2 meter. Iya. Iya. Namun apa mau dikata, nyatanya banjir rob yang datang tak mau kalah. Ketinggian air rob selalu lebih tinggi dibanding ketinggian rumahnya. Tak pelak, air pun terus masuk ke rumah tanpa permisi. Ketinggian kan tidurnya kan di sini. Tapi kan ada airnya yang baru segini Mas. Dulu. Oh, dulu malah sampai segitu. Waktu tahun depan kan. Lagi parah-parah ya, Pak. Yang udah. Tahun berapa loh? Kelurahan Pasir Sari selama ini dikenal sebagai salah satu kampung pengrajin batik Pekalongan. Sejak 10 tahun terakhir, kawasan ini rutin jadi langganan banjir. Tidak ada pilihan bagi warga setempat kecuali berdamai dengan alam. Meski banjir datang dan pergi, warganya memilih tetap tinggal di sini. Benarkah ancaman Pekalongan tenggelam sudah di depan mata?
Keluarga Sartiah juga sudah meninggikan lantai rumahnya hingga 90 cm. Namun air laut tetap saja masuk, mengalir ke dataran yang lebih rendah. Lah nek wingi banjir wingi meneke jarak 2 tahun ki semene Mas. Kasur ki sampai kelem tak tinggal kuwi kelalen. Iya. Lah meja ku yo ki kulkas tangga meja kae. Kurang sithik tok. 1 bulan. 1 bulan. Jadi pernah ditinggal 1 bulan Iya. Nah, ini bangunan awalnya nih, Bu ya. Iya. Ini awalnya. Tapi kan iki bagus ah, sik bagus oh. Lah tapi Pak dhuwur ki ya ada uang. Tidak hanya desa Tirto, di saat yang sama, sebanyak 8 desa di 3 kecamatan di Pekalongan mengalami nasib serupa. Kawasan terdampak banjir di awal Desember lalu mencapai 6.049 hektar yang dihuni oleh 3.900 jiwa. Perubahan iklim bukan lagi soal prediksi atau soal potensi, namun hari ini warga Pekalongan mengalami peristiwa penurunan muka air tanah dan juga banjir rob. Perubahan iklim ini sudah ada di depan kita dan di tahun 2035 ini bisa jadi Pekalongan 90% daratannya akan tenggelam. Ahli geologi menyebut, permukiman daratan Pekalongan terus mengalami penurunan. Berdasarkan pantauan Badan Geologi Kementerian ESDM, laju penurunan muka tanah mencapai 15 cm. Dari 12 titik yang terpasang alat pantau khusus, laju penurunan tanah yang paling cepat berada di Stadion Hugeng. Pantau tetap itu konteksnya gini Mas. Ini dipasangkan di lapisan sampai ke bawah sana sedalam 100 meter. Badan Geologi sudah menentukan bahwa di kedalaman 100 meter itu sudah ketemu lapisan yang stabil, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika misalnya ada lapisan-lapisan di atasnya yang tidak stabil, otomatis kan dia turun toh. Selisihnya ini kita lihat langsung aja ya. Per Desember 2022, ini kita sudah mengalami penurunan 15 cm. Per Desember 2022 ini. Nah, dari alat dipasang Maret 2020. Ini di tribun. Ya, tribun penonton atas itu tribun penonton. Nah, ini fondasinya ya. Ini retak. Ini bukan karena kesalahan konstruksi Mas, karena memang bisa dipastikan stadion ini kan agak jarang dipakainya toh. Beban di atas juga enggak ada. Cuman terjadi retakan ini Mas, retakan diagonal ini itu karena memang tanah yang di bawah turun. Menurut hasil analisis pemodelan genangan spasial, diprediksi 90% daratan kota Pekalongan dipastikan tenggelam pada tahun 2035 mendatang. Area pemukiman yang terdampak banjir rob diprediksi akan naik 100 kali lipat dari 0,5% di tahun 2020 menjadi 51% di tahun 2035. Saya lihat ya, itu ketika saya melihat dari sisi penggunaan sisi garis pantai, saya lihat pertama dari garis pantai itu terjadi penyusutan garis pantai. Ada beberapa lokasi misalnya yang sangat terdampak oleh hal tersebut, misalnya di daerah Simonet misalnya, daerah itu banyak yang terjadi abrasi, atau di daerah Pecakaran api-api. Ahli geologi menyebut tingginya laju permukaan daratan Pekalongan juga dipicu oleh topografi setempat, sebab daratan Pekalongan terbentuk dari endapan yang masih lunak. Endapan aluvial yang ada di Kabupaten Pekalongan ini sangat tebal Mas. Tebalannya kalau misalnya dilihat dari peta geologi itu 150 meter. Itu yang pertama. Yang berikutnya, si endapan itu material yang di bawah tanahnya di Kota Pekalongan ini tuh belum sampai proses litifikasi atau pembatuan. Otomatis sebelum proses itu ada proses namanya kompaksi Mas. Nah, kita tuh sedang mengalami proses namanya kompaksi alamiah. Jadi si material-material yang ada konten airnya itu tuh semakin menurun gitu, kompaksi. Semakin memadat seperti itu. Wali Kota Pekalongan tidak menampik maraknya eksploitasi air tanah turut menyumbang tingginya laju penurunan muka tanah di wilayahnya. Meski begitu,
Pemkot belum bisa mengambil langkah tegas menutup perizinan pembuatan sumur bor baru. Kota Pekalongan ini masih tertarik investor untuk membangun hotel, membangun mal dan sebagainya. Tetapi di satu sisi mereka masih mengambil air bawah tanah karena PDAM kita belum bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kita seperti Buah Simalakama mau melarang dan menutup hotel, menutup mal, malah dampaknya nanti lebih besar lagi kepada ekonomi warga. Kita juga tidak diam, hanya pasrah. Soalnya kita ada konsultan dari Belanda juga, dari Blusi, ya, bahwa kalau kita mau ekstrim mengurangi penurunan muka tanah di Kota Pekalongan, stop pengambilan air bawah tanah. Itu kuncinya. Tetapi saat ini dalam jangka pendek belum bisa kita lakukan. Alam bekerja dengan caranya sendiri. Manusialah yang harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Mengeksploitasi alam besar-besaran dengan menafikan daya dukung lingkungan sama artinya dengan membunuh pelan-pelan bumi tempat kita semua berpijak. Dan ancaman Pekalongan tenggelam ada di depan mata. Bila tidak serius disikapi, bukannya tidak mungkin kota berpenduduk 35.000 jiwa inilah yang akan pertama kali menghilang dari peta wilayah Indonesia.